Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam kali ini, kita akan membahas terkait tentang peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Sylviana Hikmayati, yang kedua Fajia Rida Fitriasih, dan yang terakhir yaitu Nur Istihozah. Di sini kita akan membahas terkait tentang sejarah singkat berdirinya dinasti Abbasiyah, faktor-faktor berdirinya dinasti Abbasiyah, faktor-faktor pendukung kemajuan dinasti Abbasiyah, sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah, serta faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang sejarah singkat berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah terbentuk setelah runtuhnya Bani Umayyah. Abu al-Abbas al-Saffah sebagai khalifah pertama dan mendapat dukungan Panglima Abu Muslim al-Khurasani. Beliau berhasil mengalahkan sekelompok pemberontak seperti kaum Syiah, oposisi pimpinan Al-Mukhtar, dan menundukkan Khalifah Bani Umayyah pada saat Khalifah Marwan II pada tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah. Pemerintahan Abu as-Saffah dimulai pada tahun 750 Masehi sampai Al-Mu'tazim pada tahun 1258 Masehi. Abbasiyah memimpin selama 5 abad dengan 37 khalifah. Di antara 37 khalifah tersebut, terdapat 5 khalifah yang memiliki peran penting dalam membangun peradaban Islam, sehingga Islam menjadi role model peradaban dunia pada masa itu. Adapun nama-nama khalifah tersebut yaitu Abu al-Abbas al-Saffah, Abu Ja'far al-Mansur, Al-Mahdi, Harun al-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai faktor berdirinya dinasti Abbasiyah. Di sini ada beberapa faktor berdirinya dinasti Abbasiyah, di antaranya yaitu yang pertama, munculnya perselisihan politik antara Bani Muawiyah dan pengikut setia Ali bin Abi Thalib. Yang kedua yaitu munculnya Khawarij yang disebabkan oleh rivalitas politik antara Muawiyah dengan Syiah dan kebijakan-kebijakan land reform yang adil. Yang ketiga yaitu adanya asas penafsiran bahwa dekret politik harus berlandaskan pada Al-Quran dan oleh golongan Khawarij orang Islam non-Arab. Adanya konsep hijrah di mana setiap orang harus ikut bergabung dengan kelompok Khawarij. Yang tidak ikut dianggap sebagai orang yang berada pada Dar al-Harb dan hanya golongan Khawarij yang berada pada Dar al-Islam. Yang kelima yaitu bertambahnya pemberontakan yang dilakukan oleh pengikut Syiah terhadap Bani Umayyah setelah terbunuhnya Husain bin Ali dalam pertempuran Karbala. Dan yang terakhir yaitu timbulnya paham Mawali, yaitu pemahaman masalah perbedaan antara orang Islam dan non-Arab. Di samping itu, adapun faktor-faktor pendukung kemajuan dinasti Abbasiyah, yaitu diantaranya yang pertama, pada masa ini perkembangan pemikiran secara intelektual maupun keagamaan berkembang pesat. Adanya kesiapan umat Islam untuk menyerap berbagai budaya dan hasanah peradaban besar dan melakukan perkembangan secara inovatif. Pada masa ini, umat Islam atas dukungan dari khalifah yang berkuasa bersikap terbuka terhadap seluruh umat non-Arab atau Mawali. Yang kedua yaitu dinasti Abbasiyah lebih menekankan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah seperti yang terjadi pada masa dinasti Umayyah. Dan faktor yang terakhir yaitu adanya toleransi, terjadi asimilasi antara bangsa Arab atau Abbasiyah dengan bangsa lain non-Arab yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti pengaruh bangsa Persia dalam menata sistem pemerintahan dan penguasaan dalam ilmu filsafat dan sastra.
Materi yang selanjutnya yaitu mengenai sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan sebuah kerajaan yang didirikan setelah berhasil menghapuskan kekuasaan dinasti Umayyah. Abu Ja'far al-Mansur pada awal peletakan dasar-dasar sistem pemerintahan Abbasiyah berpegang pada ajaran Islam, di mana sistem ini didukung penuh oleh orang-orang Persia, karena sesuai dengan anggapan bahwa kekuasaan orang Persia kuno itu berasal dari dewa. Dengan anggapan orang Persia seperti ini, Abbasiyah tidak menyimpang dari kebiasaan yang mereka lakukan selama ini, sehingga Abbasiyah diterima dan mendapat dukungan penuh oleh orang Persia. Dengan kata lain, secara umum dapat dikatakan bahwa dinasti Abbasiyah menganut sistem politik kebebasan dan keterbukaan, di mana sistem kebebasan dan keterbukaan ini merupakan sistem kemasyarakatan dan pemerintahan Abbasiyah memungkinkan atau terdapat ruang masuknya segala macam pengaruh asing dalam bentuk apapun. Namun, pengaruh itu akan terseleksi secara alamiah dan pelaksanaannya oleh masyarakat, di mana sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan masyarakat akan terus terpakai, sedangkan yang kurang sesuai akan rontok oleh zaman, bahkan termasuk dinasti itu sendiri. Biarpun demikian, Abbasiyah akan menyerang dan melarang kelompok-kelompok yang berdikasi politik. Dan materi yang terakhir yaitu mengenai faktor penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah. Di sini ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, di mana pada faktor internal ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, Khalifah Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia, di mana persekutuan ini dilatar belakangi oleh persamaan nasib kedua golongan itu pada masa Bani Umayyah berkuasa. Pada masa ini, persaingan antar bangsa itu mendominasi kekuasaan sudah dirasakan sejak awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang kedua yaitu Khalifah Bani Abbasiyah juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersama dengan kemunduran di bidang politik. Pemerintahan dinasti Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya raya. Namun setelah Khalifah mengalami kemunduran, pendapatan negara menurun dan dengan demikian terjadi kemerosotan ekonomi. Yang ketiga yaitu fanatisme keagamaan berkaitan erat dengan persoalan kebangsaan. Pada masa Abbasiyah, konflik keagamaan menjadi isu sentral sehingga mengakibatkan perpecahan. Dan yang terakhir yaitu ancaman dari luar. Adapun faktor eksternalnya yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu terjadi antara perang salib yang berlangsung beberapa gelombang sehingga menyebabkan banyak korban dan konsentrasi serta perhatian pemerintahan Bani Abbasiyah terpecah belah untuk menghadapi salib, sehingga memunculkan kelemahan-kelemahan. Dan yang kedua yaitu serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam yang menyebabkan kekuatan Islam menjadi melemah. Baik, sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok 6 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.